Baik, selamat bergabung kembali bersama saya di tutorial yang kali ini adalah jaringan komputer atau dikenal dengan networking. Kali ini saya ingin membawakan mengenai konfigurasi awal dari konfigurasi basic dari MikroTik. Di sini saya menggunakan MikroTik RB450G. Nah, ini MikroTik ini untuk biayanya sebenarnya agak mahal. Untuk konfigurasinya, pertama-tama di port 1 ini adalah untuk internet. Ini yang biru ini, kabel biru adalah ke modem. Itu IndiHome ataupun providernya bisa Anda cari juga, atau Synergy atau yang lain-lain. Kemudian ini saya mempergunakan port 5 untuk konfigurasi. Sebenarnya bisa juga di port 2, hanya saya juga bisa di port 5. Kemudian ini adalah yang kita gunakan aplikasinya, yaitu adalah Winbox. Winbox ini aplikasi yang bisa Anda download di internet gratis. Nah, untuk memulainya itu kita bisa tekan 2 kali Winbox-nya, kemudian kita refresh awalnya agar dapat IP ataupun MAC address dari MikroTik ini. Saya biasanya mempergunakan MAC address dari MikroTik, yaitu diklik 2 kali di addressnya. Ini biasanya loginnya adalah admin, udah standar dari MikroTik. Kemudian ditekan connect. Nah, ini adalah sebenarnya halaman MikroTik ya. Kita sudah berada di router MikroTik. Nah, untuk pertama-tama kita tekan quick set. Nah, di sini kita bisa lihat sini masih belum terhubung dengan internet. Kawan-kawan bisa lihat sendiri di sini dia itu belum mendapat IP dari providernya. Untuk langkah awalnya kita harus menentukan IP di yang kita gunakan, yaitu saya menggunakan ETH5. Jadi saya akan konfigurasi di ETH5, yaitu dengan cara buka IP, lalu address, kemudian tekan tanda tambah. Nah, ini adalah IP address yang akan kita masukkan. Sebelum kita memasukkan IP address, kita juga harus memikirkan berapa banyak PC atau laptop atau WiFi yang akan terhubung ke ETH5 ini. Jika PC-nya itu hanya 200, misalkan laptop atau PC itu 250, maka kita gunakan 192.8. Ini bisa kita gunakan 2.1/24. Nah, yang menentukan jumlah host itu adalah yang /24 ini. Kalau /24 itu maksimal host itu ada 253.
maksimalnya sebenarnya 255, hanya satu digunakan untuk gateway, satu lagi digunakan untuk broadcast. Jadi yang 255 tidak bisa digunakan, dan yang titik 1 ini adalah untuk gateway, jadi sampai 253 saja. Kemudian bawahnya networknya 192.168.2.0. Nah, ini kita ke Ether 5 karena tadi kita terhubung di Ether 5. Oke, nah ini sudah masuk ke IP address. Lalu pada address acquisition ini atau internet itu kita tekan automatic. Setelah automatic kita bisa apply, maka kita akan mendapat IP dari provider kita. Ini saya mempergunakan IndiHome. Nah, kenapa tadi saya tidak mempergunakan 1.1? Karena nanti akan bentrok dengan IndiHome-nya. Di sini 192.168.1.5 dan gateway-nya 1.1. Andaikan saya tadi gunakan 1.1, maka itu akan bentrok dan tidak bisa internetan. Baik, setelah ini kita akan membuat, untuk terhubung ke internet kita akan membuat NAT atau firewall. Adanya di IP firewall. Ini adalah firewallnya. Ini agar kita terhubung ke internet. Kemudian kita tekan tab NAT, lalu tanda tambah. Nah, di sini sebenarnya tidak ada yang perlu tambah-tambah. Biarkan itu SRC NAT. Kenapa? Karena source-nya itu ada di kita. Kemudian action sini adalah masquerade. Kita setting masquerade. Kenapa masquerade? Karena ini supaya berubah menjadi IP public atau dikenal dengan provider lain. Oke, ditekan enter. Oke. Nah, sini sebenarnya sudah terhubung. Namun di laptop saya belum terhubung internet. Kita bisa coba. Ya, kita belum terhubung internet. Kenapa? Karena ini adalah setting static atau IP static. Bisa juga kita terhubung internet, kita masukkan IP. Namun kalau tidak mau IP static, kita bisa gunakan DHCP server. Jadi kita tekan IP, kemudian DHCP server, lalu DHCP setup. Kita tadi ada di Ether 5. Tekan next. Kemudian ini tekan next. Oh, sorry, di sini belum, saya salah terdua tadi. Ether 5. Oke, saya pakai 5.1 karena Ether 5. Oke, kita tekan enter. Nah, di sini sudah masuk Ether 5. Lalu di sini kita pilih Ether 5. Nah, ini sudah otomatis ya. Otomatis jadi 5.0. Nah, di sini gateway-nya ada 5.1. Kemudian di sini adalah yang diberikan, yang diberikan. Jadi dari 2 sampai 254. Ini adalah DNS-nya. Jadi si providernya, gateway si provider. List time ini adalah waktu untuk pergantian IP. Tadi kan IP-nya ini ya,
yang akan diberikan range-nya dari 5.2 sampai 254. Jadi dia itu tiap 10 menit akan berganti. Kita juga bisa setting misalkan kita nggak mau ganti-ganti gitu 10 menit. Kenapa nggak mau ganti? Karena ini juga bisa memperlambat dari kinerja router. Bisa kita setting ke misalkan kita online itu selama 5 jam. Tekan next, sukses. Baik. Lalu untuk supaya kita mendapatkan IP lebih cepat, kita bisa disable net inhibitor. Ya, dia akan mati. Nah, ini kita sudah terhubung ke jaringan atau ke internet. Nah, ini kita harus bukan mikrotiknya. Nah ini, kita bisa lihat di sini kita sudah terhubung ke jaringannya. Dan mari kita coba internet. Oke, nah sekarang kita sudah terhubung ke internet. Untuk konfigurasi dasar dari mikrotik cukup sekian untuk menghubungkan ke internet. Jadi yang pertama-tama kita itu harus masukkan IP-nya ke dalam portnya. Jangan lupa di sini harus misalkan yang terhubung ke PC kita itu harus diberikan IP. Kemudian kita harus memasukkan firewallnya NAT. Lalu kita buat DHCP server agar dia otomatis akan memberikan IP kepada kita. Dan jangan lupa kita ke quick set ini agar kita mendapatkan IP dari providernya dan ditekan apply. Baik kawan-kawan, dari saya cukup sekian. Terima kasih dan salam sukses.